Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, kali ini kita akan mengupload soal dari berbagai macam bentuk kepada psikologi lewat Blackboard dengan sekali mengupload. Ini ada 8 soal berbentuk pilihan ganda atau multiple choice, 2 berbentuk fill in the blank atau PL, kemudian 2 berbentuk mencocokkan atau matching, dan 2 bentuknya benar salah atau true and false. Ini kita akan upload sekaligus sehingga bisa menghemat waktu ya. Oke, bagaimana caranya? Kita copy di sini, Ctrl C, kemudian kita bawa ke Blackboard. Kita ketikkan di Google-nya Blackboard. Nah, ini sudah ada jejaknya. Tulisannya ini, Blackboard Test Generator Text. Tuliskan seperti ini, nanti kita pilih yang ini. Silakan ditulis nama tesnya, misalkan latihan ya, latihan 1. Ini kosongin saja karena bentuknya tadi kan macam-macam ya, tidak hanya multiple choice. Oke, kita kopikan ke situ. Nah, sudah, lalu kita lakukan ini, generate. Nah, kita lihat hasilnya. Nah, ini kalau hijau begini berhasil, yang merah tidak berhasil. Yang merah kenapa tidak berhasil, Bapak Ibu sekalian? Kita lihat ini kan jawabnya ya, sedangkan ini soalnya. Soalnya itu mestinya harus dalam satu paragraf. Kita lihat kembali ke wordnya ya, atau kita lihat ini dulu nomor 4. Ini juga begitu. Salah ya, mestinya apa? Mestinya yang bintangnya itu di depannya. Bintangnya di depannya, bukan di sini ya. Nah, ini enggak ada kunci ya, seolah-olah. Oke, saya clear dulu aja. Saya benarkan lewat wordnya. Ini saya clearkan dulu. Kita kosongkan. Kita lihat wordnya. Nah, ini kan maksudnya soalnya ya. Nah, soalnya itu harus dalam satu paragraf. Nah, ini kan beberapa kali enter kan. Nah, ini nggak boleh seperti ini. Harus jadi satu dulu. Itu. Nanti kalau sudah masuk ke psikologi baru di kayak tadi boleh. Nah, kalau seperti yang ini mau masuk Blackboard, bentuknya harus begini. Satu paragraf ya, satu kali enter, baru ini soal, ini jawaban A, B, C, D, E, ini adalah kuncinya, gitu. Ini pilihan ganda, pakai nomor, pakai abjad. Ini juga pilihan ganda, tapi nggak pakai nomor, nggak pakai abjad, tapi di atasnya diberi, nah ini MC, maksudnya multiple choice. Nggak usah pakai abjad, nggak usah pakai nomor. Setiap soal begitu. Nah, ini juga begitu ya. Ini multiple choice, nggak pakai nomor depannya, ini nggak pakai abjad. Ini soalnya ini A, B, C, D, E. Tidak harus sampai E. Boleh lebih, boleh kurang. Dan perhatikan dari satu soal ke soal lainnya ada spasi ya. Misalkan begini. Nah, nanti ini nggak bisa. Ya, harus ada jarak, nyambung begini nggak bisa. Nah, harus ada jarak, spasi ya. Oke, satu spasi atau lebih. Nah, ini 2 juga nggak apa-apa ya, yang penting ada jaraknya. Oke. Nah, tadi yang salah itu kan ini ya, nomor 4 ini ya. Kenapa salah? Karena nomornya ini otomatis dari sini. Nah, nggak boleh pakai nomor otomatis. Kalau ini kan bukan nomor otomatis. Nah, ini kan ininya nggak muncul. Tapi kalau saya klik di sini, nah ininya muncul. Tapi ini nggak boleh pakai nomor otomatis.
kita nonkan. Oke, nomor 4 ya. Kita luruskan yang atas. Sebenarnya nggak lurus juga nggak apa-apa. Misalkan di sini tadi ya, pinggir itu 4 itu nggak apa-apa. Nomor 4 kan ini nomor 3 ya. 4. Terus yang ini abjadnya juga otomatis. Nah ini ada tanda merah. Ini nggak boleh. Kalau ini kan abjadnya tidak otomatis kan, ditulis manual. Oke. Ini kita hilangkan dulu abjad yang otomatisnya. Di sini non. Nah, oke. Non. Nah, begitu. Baru atasnya, depannya ada A, gitu ya. A kurung, kemudian B kurung, ini kan seterusnya. Nah, ini kuncinya. Nah, begitu. Nah, sudah kita benarkan ya. Nah, ini jaraknya lebih dari 1 nggak apa-apa spasinya, oke? Dan tidak rata pun tidak masalah. Oke, bentuknya seperti ini. Nah, ini matching nomor 1 maksudnya ya. Oh, ini nomor 1 lagi nggak apa-apa ya. Nggak harus setelah itu nomor 2 dan seterusnya. Ini 1 nggak apa-apa. Tapi ini kata yang wajib ditaruh di depannya. Nah, ini matching, pasangkanlah. Ini matching, ini soalnya ya, soalnya pasangkanlah berikut misalkan. Apa berikut? Nah, itu perhatikan ini sebelah kiri, ini sebelah kanan. Jadi ini kunci, ini jawaban, semacam begitulah ya. Atau ini maaf, ini soal, ini jawaban, misalkan begitu. Diberi tanda, ini tanda garis miring ya. Nah, ini juga begitu. Ada antara soal dan jawaban diberi tanda garis miring. Terus ini kalau true and false, benar salah, ini langsung soal ini. Soal 2 merupakan bilangan prima, jawabnya adalah benar. Kemudian ini true and false juga, pernyataannya adalah zebra cross atau penyeberangan berwarna hitam putih. Jawabnya salah ya. Kenapa? Zebra cross itu berwarna putih, walaupun awalnya warnanya kuning sejarahnya, kemudian diganti putih. Bukan hitam putih, yang hitam itu adalah warna aspalnya. Jadi harusnya zebra cross berwarna putih saja. Maka ini jawabnya adalah salah. Oke. Kalau blank, BL itu maksudnya blank Bapak Ibu sekalian. Nah ini depannya diberi BL, blank ya. Berapakah hasil dari 6 dibagi 2? Nah ini 3, kemudian 3 dengan huruf, 3 dengan angka. Nah ini juga begitu, blank. Siapakah Presiden RI yang pertama? Nah ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ada 7 jawabannya. Nah ini mungkin anak nanti akan menjawab dengan ini, atau ini, atau ini, atau ini. Karena mungkin ejaannya ejaan baru, ini ejaan lama, pakai UE. Oke, nah sudah kita benarkan, simpan dulu, kita copy ya. Copy, Ctrl N, kemudian Ctrl C, kita bawa ke sini tadi. Oke, copy aja, Ctrl V, nah paste ya. Ctrl V. Nah, setelah itu ini di generate. Kita lihat hasilnya apakah sudah benar. Nah, oke, sudah hijau semua, berarti ini sudah benar secara strukturnya Blackboard. Kemudian kita download dan kita upload ke Schoology. Downloadnya yang sebelah kanan ya Pak Bu. Download question full, bukan yang kiri, yang sebelah kanan. Nah ini sudah ada. Kita lihat di mana letaknya. Nah ini latihan, oh yang ini ya. Oke, yang ini, yang barusan kita download. Terus kita bawa ke Schoology. Schoology, kita
psikologi. Nah, ini sudah ada psikologi. Nah, ini psikologi login ya, karena kita sudah punya akun. Kalau belum punya akun ya bikin akun dulu, sign up kalau belum punya akun. Sebagai guru atau murid atau orang tua. Karena saya sudah punya akun, login. Ini login. Ini sudah ada pemberitahuan ini ya Bapak Ibu, apa ini? Kita lihat dulu. Nah, ini ada satu murid saya yang mengerjakan tes. Nah, ini kemarin ya, jam 1.40 sore. Oke, kembali lagi ke tadi, kita akan mengupload. Saya pilih lewat kurs ya. Kalau resource lewat blogspot nggak bisa. Kita pilih salah satunya. Saya pakai di sini, dari sini. Pilih kelasnya. Nah, soal tadi bisa kita gabungkan ke sini. Ini sudah ada beberapa kuis. Nah, bisa juga saya membentuk kuis yang baru. Oke, yang baru aja ya. Kuis. Saya beri nama kuisnya misalkan latihan KD 1, misalkan itu ya nama kuisnya. Kapan terakhir siswa menyelesaikan, misalkan ini terakhirnya segini. Nah, Bapak Ibu sekalian, kadang-kadang ada masalah di sini nggak bisa, itu kemungkinan Bapak Ibu sekalian menerjemahkan ke dalam bahasa Indonesia ininya, psikologinya, sehingga kan urutannya ini berbeda ya. Nah, ini dia kan pakai urutan internasional, bulan, tanggal, baru tahun. Nah, kalau bahasa Indonesia kan tanggal, bulan, tahun. Nah, ini ada masalah di sini, itu biasanya kaitannya dengan diterjemahkan ke bahasa Indonesia atau tidaknya. Maka kembalikan lagi ke dalam versi aslinya, ke bahasa Inggris gitu ya. Ini jamnya, jam terakhirnya. Nah, kuis ini kategorinya apa Bapak Ibu sekalian? Apakah hanya biasa saja, atau latihan, atau post test, atau ulangan harian, atau apa kategorinya? Kalau di sini nggak ada, Bapak Ibu bisa menambah lagi, ketik di sini. Tapi kalau Bapak Ibu memilih ungraded ini, maka kuis ini tidak dinilai oleh sistem ya, karena tidak di grade, tidak di ungrade ya, ungrade, tidak di grade gitu. Jadi kalau Bapak Ibu pernah ini kok nggak ada nilainya, nah di sini kategorinya pasti memilih ungrade. Oke, saya memilih latihan ya, karena matching dengan judulnya, ini latihan. Terus ini bebas, ini mau dikosongi, diisi boleh. Ini misalkan semester 1, 2-nya, atau midterm, UTS, dan seterusnya ya. Ini untuk individual, apabila tes ini hanya untuk beberapa siswa. Nah, ini untuk seluruh siswa dalam kelas ini maksudnya. Gitu. Nah, lalu ini settingannya ya, silahkan boleh dipilih aja. Oke, saya langsung aja create. Nah, di sini Bapak Ibu sekalian, kita sudah membuat judul kuisnya. Lalu kita mengisi soalnya dari yang tadi ya, yang dari Blackboard tadi. Kita mau upload secara langsung. Nah, ini import test. Ini kita pilih. Saya ulangin Bapak Ibu sekalian. Kita lewat, nah ini import test, import dari Blackboard tadi, import. Kemudian ini kita pilih Blackboard, kemudian next. Kemudian kita pilih filenya ini. Nah, tadi kan kita filenya itu masih di sini, di download ya. Nah, yang ini tadi
inget-inget yang mana. Nah, yang ini. Oke, open. Kemudian import, kalau sudah muncul seperti ini, bentuknya zip ya, filenya berbentuk zip. Nah, import. Nah, begitu, ini ada keterangan sudah, nah ini sudah masuk soalnya, multiple choice-nya ada 8, fill in the blank-nya ada 2, matching-nya ada 2, true and false-nya ada 2. Jadi langsung berapa soal, yaitu 14 soal. Dan bentuknya berbeda-beda, tidak hanya satu bentuk. Nah, ini ada 4 bentuk ya. Nah, di sini yang nggak bisa berarti ordering tidak bisa lewat blackboard, harus langsung ke psikologi. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, misalkan di sini masih bisa diedit. Nah, mau diedit apa ya? Diedit di sini silahkan, kuncinya ada yang salah atau apa gitu ya, atau kuncinya tidak tunggal sehingga namanya multiple answer. Nah, bisa saja ini anak jawab ini dan ini benar, dan harus dijawab 2 ya, harus jawab 2. Nah, random itu kalau nanti ditampilkan secara acak kepada anak, opsinya ini. Kemudian ini kalau kita biarkan, ini kan misalkan poinnya saya beri poin 3 gitu ya, soal ini poinnya 3. Nanti kalau anak benar 1, maka tetap dapat 0. Kalau ini tidak saya checklist, allow partial kreditnya. Tapi kalau saya checklist gini, anak benar 1 saja, benar yang ini maupun yang ini, karena nanti anak itu harus mengisi dua-duanya ini Bapak Ibu sekalian, benar ini atau ini, benar salah satu saja, maka sudah dapat poin. Poinnya berapa ya? 1/2, karena ini kan ada 2 jawaban kali 3, jadi 1/2 kali 3. Kalau ininya saya checklist. Kalau ini saya buang, kalau benar 1 masih 0, tapi kalau benar 2 dapat poinnya utuh, yaitu 3. Baik, saya ini ya Pak Bu ya. Oke, setelah itu, nah ini waktu kalau ini saya checklist ini, nah berapa menit untuk soal ini? Untuk soal ini saja, jadi ada waktu untuk soal, ada waktu untuk kuisnya. Nah, khusus soal ini bisa beri waktu, sehingga kalau misalkan sudah lewat 2 menit, soal ini akan tertutup sendirinya, pindah ke soal berikutnya. Jadi begitu ya Bu, Bapak Ibu sekalian, kalau ini waktu untuk khusus soal ini saja. Nah, kalau ini saya buang, ya ini bebas, ya berapa waktunya bebas, asalkan tidak melebihi waktu untuk kuisnya. Oke, bisa dipahami. Jangan lupa di save di sini. Save soal nomor 2 dan seterusnya, silakan diedit dengan seperti tadi ya. Nah, ini nomor 5 tadi, edit dulu nomor 5. Nomor 5 itu kan maunya soal itu, kalau nggak salah tadi begini ya, maunya itu pengen ke bawah begini ya, ini begitu ya, maunya seperti ini kan. Nah, ini boleh-boleh saja. Nah, kemudian misalkan mau di random, nah ini kalau cuma hanya 1 ini tidak di checklist maupun checklist sama aja kan, hanya 1 pilihan. Low partialnya biarin aja. Ini waktu bisa ya kalau mau. Oke, green poinnya 1 ya, mau diganti 2 atau berapapun boleh. Akan saya ganti 2, boleh saja. Nah, save. Oke, kemudian yang berbentuk ini masih multiple choice, ini fill in the blank, siapakah presiden hari pertama. Oke, coba saya edit, saya lihat.
tulisannya hanya begini. Oke. Oh, kita nanti preview aja, preview. Nah, ini yang lainnya pas ya, yang lainnya matchingnya di sini pasangkan, kita lihat dulu. Nah, seperti ini, pasangkanlah. Nah, ini kiri, ini kanan. Nah, gitu. Oke, kalau mau menambahkan filler word itu pengecoh ya, pengecoh dari sini. Nah, kita tambahin, misalkan dan sudah Palembang misalkan ya. Nah, tambah lagi pengecohnya apa? Boleh, jadi pengecohnya lebih lagi misalkan Makassar gitu ya. Itu mau ditambahkan lagi boleh. Ini kalau mau menambah soal ini lagi boleh ya, ini di sini mau menambahkan lagi. Oke. Nah, ini kan ada 4 soal ya. Ada 4 soal kan, maksudnya 1, 2, 3, 4. Karena soalnya ada 4, itu kan ada kemungkinan nanti siswa itu hanya benar 2 soal atau benar 3 soal begitu kan. Ada kemungkinan tidak menjawab dengan sempurna. Maka kita beri poinnya dulu, misalkan poinnya 10 atau 5 mungkin. Nah, ini kalau tidak di checklist, ini berarti harus sempurna, harus benar semua baru dapat nilai poin. Tapi kalau hanya benar sebagian, benar 4, benar 3 saja, soalnya 4 kan tadi ya, benar 3 itu masih dapat 0. Tapi kalau saya checklist, dari 4 soal tadi benar 3, dapat poin 3/4 kali 5. Oke. Nah, ini ada subjective of question. Maksudnya apa? Kalau saya checklist, ini belum dinilai oleh sistem. Subjektif. Nah, yang menilai gurunya. Poinnya mau berapa itu gurunya. Kan subjektif question oleh gurunya. Tapi kalau saya checklistnya hilang, sudah otomatis dinilai oleh gurunya dengan cara yang tadi. Jadi kalau benar 3 dapat poin 3/4 kali 5, karena ininya saya checklist partial kreditnya. Oke, jangan lupa save. Nah, kita sebelum tampil preview dulu, preview. Nah, nanti seperti ini muridnya, review di muridnya. Nah, begitu. Nah, perhatikan Bapak Ibu sekalian, soal nomor 1 bentuknya checklist ya, ininya kotak. Kalau ini bulat. Kalau ini miliknya hanya boleh 1. Nah, misalnya kita pindah ke sini, nggak mau dia, nah, hanya 1. Ini. Tapi kalau ini checklist boleh lebih dari 1. Wah, begitu boleh ya ini. Oke, lanjut nomor 3 multiple choice dan seterusnya. Nah, ini Bapak Ibu sekalian perhatikan, ini poinnya ditampilkan ya, siswa tahu soal ini poinnya 2, soal ini poinnya 1 dan seterusnya. Nah, ini poinnya 3 dan seterusnya. Nah ini yang siapakah Presiden RI yang pertama. Nah ini harus anak itu mengisi semuanya, 7-7-nya. Padahal kan maksud saya, mungkin maksud Bapak Ibu sekalian, siapakah Presiden RI yang pertama, mengisi salah satu sajanya benar gitu ya. Nah ternyata kalau lewat blackboard ini seolah-olah ada 7 jawaban dan harus diisi semua dan harus benar semua. Harus sesuai dengan tadi urutannya. Jadi kalau begitu soal bentuk blackboard yang isiannya lebih dari 1, kita ketik langsung pakai psikologi aja. Nah ini 2 harus diisi 2 dan harus seperti tadi urutannya.
Nah, kalau matching seperti ini, cara ngisinya 1 tambah 2 kan 3, 3 itu berarti ini yang B. Nah begitu. 2 kali 3, 6, 6 itu yang ini C. Kemudian 3 tambah 4, 7, berarti ya A, dan seterusnya. Kemudian pasangan berikutnya juga sama ya, Jawa Barat itu Bandung. Kemudian Jawa Tengah Semarang, mana Semarang F. Nah, begitu yang ini sebelah sini jawabnya ya, ini soalnya gitu. 2 merupakan bilangan prima, nah pilihnya di situ. Demikian seterusnya. Oke, sekarang ini tadi kan bentuknya blank, itu kita ada masalah di sini ya. Nah, kita kan pengennya satu saja, tapi dengan memilih salah satu dari 7 tadi itu benar gitu, bagaimana ya? Maka saya ketik langsung psikologinya aja. Oke, XPS question. Oke, saya mau menambah berbentuk fill in the blank. Nah, siapakah Presiden RI yang pertama? Saya ganti berbeda. Presiden RI ya. Atau begini, nama Presiden RI yang pertama adalah. Jangan lupa di belakangnya diberi tanda garis bawah, underscore, baru muncul di sini. Siapa tadi ya pilihannya? Ini kan tadi ada 7. Jadi nanti maksudnya anak memilih menulis ini benar, ini benar, ini benar, begitu seterusnya. Ya, jadi beda-beda nanti kita anggap benar. Maka caranya begitu tadi. Kita copy ke situ. Nah, tambah lagi. Oke, Bapak Ibu sekalian, jadi anak mengisi salah satu dari 7 ini kita anggap benar, gitu ya. Terus, nah ini tentunya karena hanya mengisi satu kan ini kosong, nggak apa-apa ya. Word bank kayak tadi maksudnya, word bank tadi ya. Nah, terus jangan lupa word bank. Pengecoh kalau ini kita isi, saya isi, nanti tambahnya misalkan Gus Dur misalkan ya, Gus Dur misalkan, nanti nama-nama ini Gus Dur, Bung Karno dan seterusnya ditambah 7 nama yang di atas ini akan muncul di bawah soal. Jadi anak tahu pilihannya apa aja ya. Jadi memilih
jadi memilih. Maka ini saya hilangkan saja. Kan kalau memilih jadi kayak pilihan ganda kalau memilih ya. Tapi kalau ini kuncinya, tapi kuncinya nggak ditampilkan. Oke, saya hilangkan, nggak pakai word bank. Jangan lupa create question. Coba kita lihat previewnya kayak apa. Oke, langsung ke soal ini tadi. Paling bawah, nah begini. Nama presiden RI yang pertama, titik-titik. Nah, isikan di sini. Nah, maksudnya anak mengisi Bung Karno gitu nanti dianggap benar. Nah, walaupun diketik di sini langsung muncul di sini. Nah, begitu. Tapi kalau yang model dari ini tadi, dari blackboard, ini anak harus mengisi 7 ini. Kan ya. Nah, gitu. Nah, tapi nggak muncul di sampingnya sini. Nah, gitu modelnya. Oke, itu cara penulisan lewat blackboard maupun langsung. Bapak Ibu guru sekalian, terima kasih. Maaf, sebelumnya kita setting dulu ya. Nah, setting dulu. Ini kalau ini belum disetting, belum bisa dikerjakan oleh siswa. Kita setting dulu. Ini perintahnya, kerjakan soal berikut ini. Tuh. Kemudian ini kalau disable nggak bisa. Nah, harus kita enable atau kita masih disable gini. Nah, begitu kita masuk kelas, anak-anak udah siap, settingnya kita ubah menjadi enable. Kalau hanya mengubah enable ke disable itu bisa pakai yang lewat HP Bapak Ibu sekalian. Kalau Bapak Ibu tidak bawa laptop ke kelas, ini diinstal aja, psikologinya di HP, ini bisa ubah settingannya lewat HP. Nah, ini waktu untuk soal ini, untuk ulangan maksud saya, masuk untuk kuis ini, ulangannya ini waktunya berapa menit, misalkan 20 menit. Kemudian berapa kali mengirimkan tugas, kalau 2 kali, maksud saya kalau 2 kali, jadi anak nanti bisa mengerjakan 2 kali. Kalau sekali nilainya masih jelek, dia bisa mengulang. Nah, kan berarti ada 2 nilai, kalau anak mengerjakan 2 kali. Tapi ini boleh juga anak hanya mengerjakan sekali ya, walaupun kita maksimumnya 2, anak bisa sekali. Tapi kalau ada anak yang 2 kali, nilai mana yang diambil? Apakah yang tertinggi, terakhir, atau rata-rata? Oke, random itu kalau diacak urutannya dari beberapa soal tadi, diacak. Kemudian ini kita ada pilihan satu soal, satu halaman. Atau nyambung juga boleh. Jadi nyambung satu halaman panjang ke bawah. Kalau ini untuk satu soal satu halaman. Ini bisa mereview, maksudnya kalau soal sudah sampai nomor belakang, balik lagi ke nomor sebelumnya atau nomor depannya, boleh direview barangkali mau merubah jawaban. Tapi kalau di no, berarti soal yang sudah ditutup atau sudah diisi tidak boleh, tidak bisa dibalik lagi, nggak boleh, nggak bisa merubah jawaban, nggak bisa mereview lagi kalau no. Kalau ini resumable kita yes, ketika di tengah-tengah ujian anak mengalami gangguan internet, maka jawaban yang sudah terisi, yang sudah terkirim tidak hilang. Sehingga ketika anak itu login lagi, anak mengerjakan soal berikutnya, tidak mengulang dari awal lagi, dari nomor 1 lagi. Oke, kalau yang bawahnya ini kalau no berarti anak tidak bisa melihat jawaban dia tadi, pekerjaan dia tidak bisa melihat. Tapi kalau yes, anak bisa melihat pekerjaan dia. Nah, tadi nomor 1 soalnya apa, menjawab apa, begitu. Nah, itu kalau yes. Tapi kalau no, anak tidak bisa melihat pekerjaannya dia tadi. Kalau ini kita
kita checklist hidden point value, anak tidak bisa melihat nilainya. Setelah selesai ulangan kan, nilainya ini tidak dilihatkan ke anak. Tapi kalau ini saya buang, anak tahu saya tadi dapat poin berapa. Begitu. Oke, save jangan lupa. Nah, ini baru bisa dikerjakan oleh siswa. Demikian juga soal yang di sini Bapak Ibu bisa dikirim ke bank soal. Nah, add to bank soal. Ini kan soalnya masih di kelas ya, di kelas ini. Nah, bisa dibawa ke bank soal di sini. Nah, bank soal, klik aja. Oke. Nah, ini mana yang mau dibawa ke bank soal? Apakah semua atau beberapa dipindah ke bank soal? Tinggal next aja nanti dipilih. Nah, dipilih bank soalnya yang mana. Nah, di mana bank soalnya Bapak Ibu, apakah sudah membuat bank soalnya? Nah, ditaruh, nah ini ya kan, di mana naruhnya. Nanti kalau udah itu tinggal next gitu saja. Kemudian soal nanti setelah siswa mengerjakan, kita melihat di sini hasilnya nanti. Si A dapat berapa. Nah, ini kan ini tadi kan masih latihan kan. Nanti tahu di sini nilainya berapa, termasuk nomor 1 dia menjawab apa. Tuh. Oke, begitu Bapak Ibu sekalian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.